Berbagai macam teori perkembangan. Teori merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menolong menerangkan data, serta membuat ramalan. Sandrock 1995. Berikut ini ada berbagai macam teori yang terkait dalam menelaah ilmu perkembangan peserta didik yang berasal dari teori psikologi perkembangan. Yang pertama, teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Adapun dua ahli yang termasuk dalam pengkajian teori psikodinamika adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Yang pertama adalah teori Sigmund Freud. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, ID, ego, dan superego. ID ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Lalu ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Superego yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua serta dari masyarakat. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Beberapa mekanisme pertahanan diri adalah: yang pertama, repression atau penekanan. Kedua, regression atau kemunduran. Ketiga, sublimation. Keempat, displacement atau penggantian. Kelima, reaction formation atau pembentukan reaksi. Selain mekanisme pertahanan diri, Freud menekankan pentingnya masa kanak-kanak. Freud berpikir bahwa kepribadian orang dewasa ditentukan oleh cara-cara mengatasi konflik antara sumber-sumber kenikmatan oral, anal, dan kemudian alat kelamin, serta tuntutan-tuntutan realitas. Yang kedua, teori Erik Erikson. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. 1. Tahapan perkembangan psikososial. Dalam pandangannya, Erikson menyatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu. Peran ini dimulai dari aturan atau budaya masyarakat sampai pola asuh orang tua. Adapun 8 tahapan perkembangan psikososial sepanjang siklus kehidupan manusia. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan atau basic trust versus mistrust. Kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu atau autonomy versus shame or doubt. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah atau initiative versus guilt. Keempat, tekun versus rasa rendah diri atau industry versus inferiority. Kelima, identitas versus kebingungan identitas atau identity versus identity confusion. Keenam, keakraban versus keterkucilan atau intimacy versus isolation. Ketujuh, bangkit versus tetap mandek atau generativity versus stagnation. Dan yang terakhir adalah keutuhan versus keputusasaan atau integrity versus despair. Kedua, penekanan pada identitas. Erikson selalu menekankan bahwa individu selalu mencari identitas pada tiap tahapan perkembangannya. Identitas merupakan pengertian antara penerima dan pengertian untuk diri individu maupun untuk masyarakat. Ketiga, perluasan metode psikoanalisis. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu ada 3 metode baru yang dapat digunakan dalam mempelajari perkembangannya, yaitu observasi langsung, perbandingan cross-cultural, dan sejarah psikologis. Lalu, bagaimana peran terhadap perkembangan?
Teori psikoanalitis Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam memengaruhi perilaku dalam perkembangan individu. Selain itu, Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tahap tugas perkembangan psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap kehidupannya. 2. Teori behaviorisme dan belajar sosial. A. Teori behaviorisme. Dalam kajian ini, ahli yang diajukan yang mewakili kaum behavioris adalah guru Friedrich Skinner. Menurut aliran ini, pikiran sadar atau tidak sadar tidak dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan individu. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya seperti teman, anggota keluarganya, serta masyarakat. B. Teori belajar sosial. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. Teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Adapun peran kedua teori ini terhadap perkembangan yaitu behaviorisme menekankan peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku. Selain itu, ahli teori pembelajaran telah memberikan banyak sumbangan untuk pemahaman tentang perkembangan manusia dengan menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku. Yang ketiga adalah teori humanistik. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menguatkan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. 3 tokoh penemu psikologi humanistik adalah Charlotte Bahler, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Adapun peran teori ini terhadap perkembangan adalah mengajarkan orang untuk percaya diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk mengembangkan potensi penuhnya. Humanis juga menekankan bahwa orang memiliki kebutuhan manusia yang nyata yang harus terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Teori kognitif. Kognisi adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada 2 teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah Piagetian approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir mereka ketika berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. Piaget, perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah psikolog perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Ia mulai bekerja di laboratorium Alfred Binet di Paris, di mana pengujian kecerdasan modern berasal. Piaget menguraikan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensorimotor, preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Tahapan perkembangan kognitif menguraikan ciri khas perkembangan kognitif tiap tahap dan merupakan suatu perkembangan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Lev Vygotsky lahir di Rusia pada tahun 1986. Ketertarikannya pada perkembangan bahasa dan kognitif dalam hubungannya dengan proses belajar manusia. Vygotsky meninggal pada usia 38 tahun pada tahun 1934. Walau hidupnya singkat, teori yang dihasilkannya merupakan teori yang sangat berarti bagi perkembangan dunia psikologi dan dunia pendidikan. Satu hal pernyataan Vygotsky yang terkenal adalah pembelajaran dan perkembangan merupakan 2 hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia. Vygotsky telah mengubah cara pendidik berpikir tentang interaksi anak-anak dengan orang lain.
Pekerjaannya menunjukkan bahwa perkembangan kognitif dan sosial berhubungan dan saling melengkapi. Selama bertahun-tahun, pendidik terdahulu yang belajar teori-teori Piaget memandang pengetahuan anak sebagai yang tersusun dan pengalaman-pengalaman pribadi. Dengan gambaran pengetahuan mengenai anak-anak dan pola-pola pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajarannya, maka pendidik anak-anak usia dini tersebut akan ada dalam posisi yang sangat kuat untuk membimbing pembelajaran anak dengan banyak cara. Misalnya dengan menggambarkan pengetahuan secara terperinci mengenai kebutuhan, kelebihan, dan minat anak. Pendidik akan dapat menentukan pengalaman-pengalaman yang menarik dan menantang bagi anak-anak. Vygotsky yakin bahwa bahasa menyajikan pengalaman yang terbagi yang penting untuk mengembangkan perkembangan kognitif. Ia yakin bahwa berbicara adalah penting untuk memperjelas hal-hal yang penting, tetapi berbicara dengan orang lain juga membantu kita belajar lebih banyak tentang komunikasi. Vygotsky telah membantu para pendidik untuk melihat bahwa anak-anak belajar bukan banyak dengan melakukan atau bekerja, tetapi juga dengan berbicara, bekerja dengan teman-teman, dan bertekun pada tugas itu hingga mereka mendapatkannya untuk mendukung pembelajaran sosial anak-anak. Pendidik dapat memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak untuk saling membantu atau untuk bekerja sama pada proyek-proyek dari pilihan mereka. Peran terhadap perkembangan. Secara umum, ahli teori kognitif telah memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam berperilaku. Piaget menekankan pentingnya pendidik dalam memperhatikan tahapan perkembangan kognisi setiap individu, sehingga metode pendekatan pembelajaran dapat diberikan dengan tepat. Kontribusi utama dari Vygotsky untuk pemahaman tentang perkembangan individu adalah pemahamannya mengenai kepentingan interaksi dengan pendidik dan teman sebaya dalam mengembangkan pengetahuan siswa tersebut. Teori ekologi A. Pokok teori ekologi Uri Bronfenbrenner dalam Centrock 1995 merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungannya di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Centrock 1995. Adapun urutan sistem tersebut sebagai berikut. A. Mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain, institusi yang paling dekat kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, dan sekolah. B. Mesosistem, yaitu hubungan antar dalam mikrosistem, sebagai contoh, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Anggota keluarga dan peer menjadi relasinya di dalam institusi keagamaan, pelayanan, kesehatan, berinteraksi dengan keluarga, anak, dan sekolahnya. C. Yaitu ekosistem. Ekosistem yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak, namun anak di sini tidak terlibat dalam suatu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. D. Makrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai, ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. E. Kronosistem, yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu
kondisi sosio dan kultural. Untuk lebih jelasnya tentang sistem ekologi dari Bronfenbrenner ini dapat dicermati gambar berikut ini. B. Peran terhadap perkembangan dari perspektif teori ekologi. Individu berkembang dalam jaringan yang kompleks dan sistem yang saling berhubungan, oleh karena itu banyak sumber berperan dalam perkembangan tingkah laku selain faktor individual. Faktor lingkungan seperti aktivitas pengasuhan dianggap sebagai salah satu determinan dari permasalahan tingkah laku bermasalah. Teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis, mempengaruhi perkembangan individu. 6. Teori etologi. A. Lorentz imprinting. Etologi menekankan bahwa perilaku dalam produksi dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup, dan melalui proses seleksi alam, yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Konrad Lorenz 1903-1989 merupakan ahli etologi peraih hadiah Nobel. Meneliti pola-pola dan perilaku dari kawanan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Centrock 1995, Rice 2002. Perilaku ini ada sejak lahir dan merupakan bagian dari insting mereka untuk bertahan hidup. Lorenz juga menemukan bahwa jika anak angsa tersebut ditetaskan dalam inkubator, mereka akan mengikuti benda yang pertama bergerak yang mereka lihat, yang mempercayai benda itu sebagai induknya. Lorenz bersiaga ketika tutup inkubator diangkat. Ia adalah orang pertama yang anak angsa lihat. Jadi sejak itu anak angsa tersebut mengikuti Lorenz seolah ia induknya. Anak angsa tersebut bahkan mengikuti Lorenz ketika ia berenang. Lorenz menyebut proses ini sebagai imprinting yang meliputi pengembangan kasih sayang sangat cepat pada benda pertama yang dilihat. Lorenz menemukan bahwa ada periode kritis tak lama setelah penetasan selama mana imprinting akan terjadi. B. Bonding attachment theories. Bonding pembentukan hubungan yang erat antara seorang dan seorang anak. Attachment theory deskripsi dari proses dengan mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional yang dekat pada satu atau lebih banyak pengasuh dewasa. Upaya-upaya telah dilakukan untuk menerapkan prinsip etologi pada manusia, meskipun tidak ada manusia yang sama dengan imprinting bonding pertalian menunjukkan beberapa kesamaan. Ada beberapa bukti menunjukkan bahwa kontak orang tua bayi selama jam-jam dan hari-hari pertama kehidupan adalah penting bagi hubungan orang tua anak selanjutnya. Klaus dan Kendall dalam Rice 2002. Beberapa studi di Case Western Reserve University di Cleveland menegaskan perasaan keibuan di mana ikatan emosional antara ibu dan bayi diperkuat oleh kontak yang intim selama jam-jam pertama kehidupan. Satu kelompok ibu diberi waktu 16 jam kedekatan ekstra selama 3 hari pertama hidup 1 jam setelah lahir, dan 5 jam setiap siang hari ketika bayi berusia 1 bulan dan ketika berusia 1 tahun. Ibu tersebut dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menjalani rutinitas rumah sakit seperti biasa. Para ibu yang memiliki waktu lebih bersama bayinya lebih memanjakan mencari kontak masa yang dekat dan merespon tangisan mereka. Para peneliti menyimpulkan
bahwa membiarkan ibu dan bayinya bersama selama 1 jam pertama setelah lahir, memperkuat kepekaan keibuan sang ibu, dan memperlama pemisahan ibu bayi selama beberapa hari pertama akan berefek negatif. Meskipun kontak awal orang tua dan bayi adalah penting, namun studi-studi lain gagal menegaskan hasil temuan Klaus dan Kanel bahwa ada periode kritis selama masa bonding pasti terjadi, dan bahwa jika hal itu tidak terjadi, efek membahayakan akan dirasakan dan berlangsung terus. Sebaliknya, Elegant Falk Rice 2002 menemukan tidak adanya insiden yang lebih besar dari masalah-masalah pengabaian, kekerasan rasa sakit, atau penyesuaian di antara bayi yang telah dipisahkan dari ibunya selama sesaat setelah lahir. Satu hal yang penting adalah bahwa kepentingan dari beberapa jam krusial langsung setelah kelahiran belum terbentuk secara meyakinkan. John Bowlby memberikan banyak penerangan tentang subjek ini dalam pembahasan tentang attachment theory Brereton dalam Rice 2002. Bayi tidak dilahirkan dengan attachment pada siapapun, ibu, ayah, atau orang lain. Namun kelangsungan hidup bayi tergantung pada pengasuh yang mencintai. Bayi perlu mengembangkan attachment. Bowlby menyatakan bahwa selama 6 bulan pertama attachment bayi cukup luas. Bayi menjadi lekat dengan orang-orang secara umum sehingga mereka nampak tidak memiliki preferensi khusus akan siapa yang merawatnya. Namun dari 6 bulan ke depan, attachment melebihi spesifik. Anak bisa mengembangkan multiple attachment, tapi semua itu dengan berbagai pihak seperti ibu, ayah, pengasuh, sehingga anak gelisah ketika ditinggalkan bersama pengasuh yang tidak dikenalnya. Hinde periode perkembangan sensitif. Etolog Robert Hinde, dosen psikologi Cambridge University, Inggris, lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Pada masa tertentu, ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus, istilah periode sensitif yang awalnya digunakan oleh Maria Montessori nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit dari periode kritis. Dengan anak manusia nampak ada periode sensitif secara khusus pada perkembangan bahasa, ikatan emosional, atau hubungan sosial. Ketika defisit terjadi selama sensitif tersebut, pertanyaannya yang ada, apakah mereka bisa dipulihkan selama periode perkembangan selanjutnya? Hal ini ternyata tergantung pada sejauh mana pengalaman awal dan pengaruh lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan individu tersebut.